Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya yakin dan percaya setiap kita boleh dianugerahkan sukacita damai sejahtera, amin. Kita kembali lagi di dalam ibadah GKI Rafa Ministry. Dengan kasih saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk boleh merasakan hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk satu hari yang Tuhan percayakan buat setiap kami, bahwasanya satu hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu kembali Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, bahwasanya Tuhan saat ini Tuhan kami boleh beribadah bersama. Hadirat-Mu kami rindukan saat ini ya Yesus. Dan kalau boleh saat ini juga kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, biarlah setiap apa yang kami terima saat ini bukanlah sebuah rutinitas, tetapi boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan meyakinkan dalam kehidupan kami bahwa Kristus selalu ada buat kami. Kehidupan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu dan rencana-Mu indah buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih Bapakku yang baik. Kami siap untuk melaksanakan ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap ibadah kami, bertatalah di atas pujian penyembahan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang wanita yang dia sungguh setia. Dia datang untuk mengurapi kaki Yesus. Dan dia menangis di bawah kakinya. Dan dia berkata, hidupku hanya untuk melayani-Mu. Dan hidupku hanya ingin mengasihi-Mu sampai akhir hayatku. Seperti pujian yang sebentar kita naikkan pada hari ini. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu.
Dia. Oh, haleluya Yesus. Glory bagimu Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami rindu seperti seorang wanita yang selalu mengatakan di hadapan Tuhan, aku ingin mengasihimu dan aku ingin melayanimu sampai akhir hidup. Dan saya rindu sekali lagi, mari kita naikkan pujian ini pada refnya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk sekali lagi dengan kerendahan hati katakan bersama. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini, pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami saat ini untuk terima kebenaran firman-Mu, karena kami percaya Tuhan hanya di dalam firman-Mu lah kami beroleh jawaban pasti. Di dalam firman-Mu lah ada rancangan dan rencana indah bagi setiap kehidupan kami. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh siap dibentuk serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap jalan-jalan. Inilah kerinduan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ajarku mengerti
untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Rancanganmu indah Tuhan, janjimu setia, selalu tepat pada waktunya. Ini yang ku percaya, ini yang ku yakini. Janjimu setia bagi setiap kami yang percaya padamu, yang percaya firman-Mu. Sebab itu kami yakin Tuhan, kami yakinkan diri kami, tiada yang mustahil bagimu Yesus, Tuhan semesta alam. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami, rencana-Mu indah bagi setiap kami. Kau tak pernah lalai, Kau tak pernah gagal. Satu hal yang kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang tak pernah gagal atas setiap rancangan dan rencana-Mu. Dan kami tahu setiap apa yang Engkau rancangkan buat kami itu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata, Kau Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Terima kasih untuk setiap benih firman yang siap kata saat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami siapkan telinga juga pikiran kami untuk terima yang terbaik dari Tuhan. Biarlah setiap kami boleh diubahkan seturut dengan karakter Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Dan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap menerima kebenaran firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam firman Tuhan di pagi yang indah ini, pagi yang penuh berkat. Kenapa? Di bulan Juli, di awal bulan Juli kita menikmati berkat Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa, bukan berarti bulan-bulan kemarin gak ada berkat, bukan. Bulan kemarin ada berkat, bulan ini jauh lebih baik berkatnya. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kita semuanya. Ketika kita menyampaikan shalom kita untuk semua orang, di sana Tuhan hadir. Di sana Roh Kudus bekerja buat saudara dan kita semuanya. Haleluya, tanpa terasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki di awal bulan Juli. Tepatnya tanggal 4 Juli 2021. Kita sudah menjalani pandemi ini 1 tahun lebih.
Semuanya dalam keadaan baik, amin. Semua dalam keadaan sehat, amin. Malang zona merah ya, aduh Tuhan Yesus. Semoga cepat berakhir dan berlalu. Di akhir tahun ini mungkin seperti itu ya, segera berlalu dan tidak ada lagi sakit penyakit, virus apapun yang datang. Semua sudah divaksin. Jangan takut untuk vaksin karena mengikuti vaksinasi itu adalah satu pencegahan dan saudara jangan takut karena semua yang diberikan oleh pemerintah itu pun adalah kehendak Tuhan. Jadi jangan ada yang ragu dan takut. Kalaupun saudara ketika habis divaksin mengalami sesuatu hal, jangan takut. Karena itu kekebalan seseorang, kekuatan dalam fisik tubuh seseorang itu berbeda. Namun tidak akan melebihi dari apa yang ada pada saudara dalam kekuatan fisik tubuh saudara. Haleluya. Saya cuma mengingatkan karena apa? Karena hari ini tema yang saya bawa buat kita semuanya keluarga di mata Tuhan. Saudara keluarga Tuhan, amin. Ketika kita mengatakan aku adalah keluarga Tuhan, maka apa yang Tuhan berikan dalam kita, dalam keluarga kita adalah yang terbaik. Ketika kita boleh berkenan di mata Tuhan, kita dikatakan keluarga yang indah di mata Tuhan, maka saudara akan mengalami satu mujizat demi mujizat. Ya, kalau hari ini firman-Nya yang saya bawakan itu akan menyambung. Ketika saya pelayanan di tempat ini, biasanya saya pelayanan di sini minggu pertama dan minggu ketiga gitu ya. Jadi itu nanti akan menyambung ke sana. Haleluya. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya memberikan judul keluarga di mata Tuhan dan mujizat. Tetapi mujizatnya tidak saya bahas hari ini. Yang saya bahas hari ini keluarga di mata Tuhan yaitu saudara dan saya. Dan kita semua yang percaya di dalam Yesus Kristus. Dia dikatakan keluarga di mata Tuhan yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mengambil dari Maleakhi 4 ayat yang kedua dan keempat. Itu yang saya ambil ya. Di sini dikatakan dalam judulnya Hari Tuhan. Hari-hari seperti ini, pandemi seperti ini sudah tanda-tanda apa yang tertulis di dalam Amos itu semua digenapi Bapak Ibu. Nah, hari ini saya berbicara tentang keluarga. Dan di sini judul perikopnya Hari Tuhan. Berarti semua yang terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia itu adalah hari Tuhan dan semua adalah rencana Tuhan. Apa yang ditulis dalam firman-Nya, apa yang ditulis dalam Alkitab ini yang dikeluarkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia itu sama dan di situ sudah digenapi hari-hari ini, tahun-tahun ini. Tuhan sungguh baik buat kita. Mari kita baca di ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Tetapi kamu yang takut akan namaku. Siapa yang takut dengan nama Tuhan? Orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau saudara percaya dengan imanmu sungguh-sungguh berarti saudara adalah orang yang takut akan Tuhan. Keluargamu sudah, suamimu, istrimu, anak-anak, anak menantu sampai kepada anak cucu dan anak cicit. Ya, berarti saudara adalah keluarga Tuhan. Amin. Kita bersiap untuk melayani bersama-sama dengan keluarga. Pelayanan, suatu pelayanan bukan hanya ada di mimbar ini. Tetapi pelayanan kasih. Pelayanan cinta buat orang-orang yang ada di luar atau terlebih di sekitar kita itu adalah pelayanan. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh merasa dia adalah keluarga Tuhan, keluarga Allah, dia akan melayani seperti Yesus melayani buat kita. Nah, untuk Yesus melayani buat kita dan kita boleh mengalami mujizat itu nanti disambung di minggu yang ketiga ya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit apa? Surya kebenaran.
dengan kesembuhan. Ada amin. Di sini kesembuhan. Sekalipun masih lanjut tetapi saya stop di sini. Saudara akan mengalami kesembuhan. Yang saat ini sedang bersama-sama untuk melihat di dalam ibadah online dari JKI Jehovah Rafa Ministry hari ini, engkau akan mendapat kesembuhan, engkau akan mendapat pemulihan. Sekalipun banyak sakit penyakit yang dirasakan, mungkin pusing, mungkin demam, mungkin tenggorokan sakit, fisiknya lemah, pengen tidur aja, badannya mulai demam, jangan takut. Ada Yesus, engkau bisa berseru kepadanya. Engkau bisa berkata, Bapa, aku ini anakmu, aku ini adalah keluargamu. Aku takut Bapa untuk menghadapi hal-hal ini. Lalukanlah setiap sakit penyakit apapun bentuk dan jenis namanya. Lalukan dari keluargaku dan dari tubuhku. Saya yakin ketika saudara berbicara dan mengatakan dengan iman, maka mujizat itu pasti terjadi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Saya ulang ya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Engkau tidak akan keluh. Amin. Engkau tidak akan tepar. Engkau tidak akan jatuh sampai tergeletak. Ingat bahwa tangan Tuhan yang kuat akan senantiasa menopang engkau. Tidak dibiarkannya engkau jatuh sampai tergeletak. Tidak dibiarkannya engkau jatuh sampai kematian. Kecuali rumah di sorga sudah selesai. Ada amin. Bisa membedakan dalam dua hal ini. Ketika saudara diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit, engkau akan mengalami sebatas sakit. Tetapi kalau sampai ada puncaknya dan ada satu kematian, itu bukan karena penyakit, karena rumah yang ada di sorga sudah selesai. Amin. Percaya yang mana Bapak Ibu? Segala rencana Tuhan adalah yang terbaik. Dan hidup kita, usia kita, itu semua Tuhan yang mengaturnya. Dari lahir sampai mati, dari hidup sampai mati, dari sehat dan sakit. Itu semua adalah rencana Tuhan. Kita dipilihkan pasangan suami istri, itu juga rencana Tuhan. Kalau ada hal-hal yang baru terjadi di dalamnya, apakah itu rencana Tuhan, Bu? Suatu perceraian? Saya katakan tidak. Tidak. Tuhan tidak pernah mengizinkan untuk suatu perceraian. Tetapi Tuhan masih memberikan keloyalitasan dalam hatinya, dalam pribadi Yesus untuk saudara. Ketika saudara berumah tangga dan saudara tidak bisa merasakan damai, merasakan sejahtera, saudara merasa disiksa, saudara merasa di KDRT. Nah, itu berbeda ceritanya. Sudah medit. Tahu medit enggak? Kikir. Ke istri keras, biasanya istri ya yang gak kuat seperti itu. Ke istrinya kikir, kerasnya minta ampun, harus putus hubungan dengan keluarga. Nah ini Tuhan masih memikirkan lagi Bapak Ibu. Bukan berarti saya mengajarkan saudara untuk bercerai ketika saudara mengalami hal ini dalam keluargamu, bukan. Tetapi sadarlah engkau hai suami-suami yang menyiksa batin istrimu. Amin. Ketika engkau sadar dengan khotbah saya hari ini, mungkin saudara akan marah, saudara akan gak mau aku lagi untuk mendengarkan apa pendeta kampungan, pendeta kecil, pendeta tidak berpengalaman, beda dengan keluargaku, beda dengan ini. Silahkan, tetapi saya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sadarlah, bukan saya mengizinkan untuk saudara bercerai, tetapi sadarlah keluar dari stagnasi dosa ini. Dan perbaharui keluargamu karena engkau disebut keluarga Tuhan. Amin. Ketika engkau dikatakan bahwa saudara adalah keluarga di mata Tuhan itu yang benar dan kudus, Tuhan sedang merancangkan suatu mujizat untuk hadir di dalam keluargamu. Haleluya. Jadi tidak putus hanya sejengkal saja kita mendengarkan khotbah dan apa yang saya sampaikan, oh ini gak suka cetet gitu. Bukan yang seperti itu. Jangan sampai melemparkan HP ya, yang rugi saudara sendiri ketika lihat YouTube ini. Nanti HP-nya rusak.
Boleh saudara benci dengan saya, tetapi saya berdoa. Kalau ada keluarga-keluarga yang seperti ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, kau buka mata batin dan mata pikiran para suami yang keras kepada istrinya, yang tidak menghargai istrinya. Padahal istrimu bangun pagi, mungkin membantu engkau untuk berjualan kue, mungkin membantu engkau untuk berjualan nasi. Pagi-pagi dia sudah cuci pakaian, pagi-pagi dia sudah urus anak, urus suami. Tidak pernah kekurangan suatu apapun, sekalipun mungkin makanan itu sederhana yang ada di meja makan. Tetapi istrinya sudah bertanggung jawab, jangan lecehkan dia. Tuhan pembela yang ajaib buat istri-istri kalian. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi roh Tuhan katakan, ayo katakan, silakan engkau membenci kepada saya ketika saya menyampaikan Injil ini. Tetapi ini adalah pemberitahuan yang Tuhan berikan karena keluarga saudara akan diberkati mengalami satu mukjizat yang besar. Berubah. Mukjizat bisa datang perubahan dari diri kita sendiri. Ketika diri kita berubah, maka mukjizat itu akan terjadi. Apakah ini hanya kepada istri yang tertindas? No. Kepada suami yang tertindas oleh istrinya pun juga sama. Hargailah dan hormatilah suamimu karena dia adalah imam dalam keluargamu. Haleluya. Para suami-suami yang dilecehkan oleh istrinya, jangan engkau terpuruk, jangan engkau menghabiskan masa depanmu yang sia-sia dan ada roh keputusasaan. Jangan, keluar bangkit dan bangkit sekarang juga. Yesus ada bersamamu. Haleluya. Yesus ada bersamamu. Yesus sedang menggandeng tanganmu. Engkau tidak akan keluh, sayapmu tidak akan terpatahkan. Engkau memiliki roh kewibawaan sorga. Atasilah rumah tanggamu. Saya yakin dan percaya mungkin engkau sedang di PHK karena kena COVID-19 ini, terdampak dari COVID-19 ini ya. Dampak dari pandemi ini, sukar untuk mencari pekerjaan. Jangan engkau putus asa. Mungkin engkau yang sudah terlilit dengan hutang piutang memang harus diselesaikan. Tetapi berdoa, meminta kemurahan yang daripada Tuhan, engkau pasti akan mendapatkan jalan keluar. Jangan putus asa, hai para laki-laki, anak-anak yang berkenan di mata Tuhan. Jangan putus asa, jangan serahkan masa depanmu ke tangan iblis. Tetapi serahkanlah masa depanmu kepada Tuhan yang menciptakan kau keluar dari stagnasi dosa yang sudah terpuruk dalam pikiranmu. Ada amin. Tuhan sangat menyayangi, Tuhan sangat mengasihi. Kalau firman ini ditulis Bapak Ibu, sesuatu yang besar Tuhan telah sediakan untuk kita. Bahwa engkau akan sembuh pada sayapmu yang mulai patah, yang mulai lemah, yang mulai tidak berdaya. Jangan ada roh keputusasaan. Tuhan sangat sayang kepada engkau karena engkau adalah keluarga di mata Tuhan yang sangat dikenan dan engkau akan mengalami satu mukjizat yang luar biasa. Haleluya. Semangat. Para suami semangat. Para istri semangat. Haleluya. Hai wanita-wanita bertobat. Jangan terus engkau menindas dan membuat suamimu lebih semakin hari semakin keluh. Semakin hari semakin putus asa. Bangkit. Saya ingatkan para istri. Engkau tidak bisa akan mengalahkan suamimu. Mengalahkan dia sebagai imammu. Kedua hal ini sangat penting. Suami tidak boleh menganiaya dan membuat kesakitan hati istri. Istri pun juga harus menghargai suami. Amin. Jadi keduanya itu berimbang. Masih ingat ketika saudara menerima pemberkatan nikah kudus di gereja, ada yang jawab ini. Ada yang jawab, dia katakan aku gak pernah diberkati. Nanti kalau sudah offline silakan kalau yang mau
diteguhkan ya, karena saudara sudah berberkatan. Jadi diteguhkan, masih ada ucapan janji nikah. Kalau saudara saya dulu gak disetujui Bu sama orang tua saya, ya silahkan datang di CKI Jehovah Rafa Ministry, temui Mbak Foni, katakan kepada beliau akan mencatat dan beliau akan melaporkan kepada saya ataupun Bapak Pastor David Tobing. Haleluya. Tuhan sungguh merancangkan yang terbaik. Untuk apa? Untuk keluarga-keluarga anak Tuhan ini diberkati. Tujuan Tuhan seperti itu sampai kepada keturunan saudara. Tuhan mau memberkatinya. Amin. Lanjut ya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ini yang Tuhan suka. Ini yang Tuhan rencanakan. Ini yang Tuhan mau. Tuhan gak mau saudara yang putus asa, yang lemah-lemah, saudara yang gak ada jalan keluar. Waduh, isinya cuman depresi. Akibat dari depresi, anak yang dipukuli, istri yang dibentak-bentak, istri yang dianiaya. Bukan yang seperti ini yang Tuhan mau. Tuhan mau engkau akan dibebaskan, engkau akan dimerdekakan melalui apa mukjizat yang Tuhan sudah sediakan bagi engkau. Hai bapak-bapak, bertobat ya, amin. Khusus buat bapak-bapak, lebih banyak yang keras ini bapak-bapak. Benar, tuh Roh Tuhan katakan lebih banyak laki-laki yang keras daripada perempuan yang carpe diem. Itu cuman sebagian aja. Kalau 100% gitu 25% itu wanita, tetapi 75% kearoganan ada pada laki-laki. Haleluya. Tapi saya percaya saudara, anak-anak Tuhan yang mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh tidak termasuk dalam golongan 75%. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara adalah yang oke. Perempuannya juga tidak termasuk yang 25%. Itu orang yang tidak mengenal kasih akan Bapa. Dia akan mengalami itu. Tetapi yang rajin berdoa, membaca firman, mengikuti ibadah sekalipun online ataupun juga sudah mengikuti, karena ada gereja-gereja, sebagian gereja yang buka, aku rindu, aku mau datang ke sana. Saya yakin engkau bukan bagian dari yang 75 ataupun yang 25%. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Di Pasal 4 ayat yang keempat, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Tuhan loh yang memerintahkan Taurat ini kepada Musa. Di situ yang ditekankan, yang saya ambil adalah keluarga dalam percabulan. Ya, berbicara dalam keuangan yang seperti itu yang Tuhan nggak boleh berbuat dosa di sana. Itu harus di-cut. Tuhan gak suka pertengkaran hanya karena perselingkuhan, kekerasan, terus keuangan sampai menghalalkan segala cara. Itu yang Tuhan tidak suka. Amin. Itu Taurat yang Tuhan peringatkan melalui hambanya Musa. Di Gunung Horeb pada saat Tuhan berbicara memberikan 10 perintah Allah itu. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Saudara dan saya adalah Israel tebusan Tuhan. Kita tidak tinggal di Israel, tetapi saudara dan saya disebutnya sebagai Israel Tebusan Tuhan. Yakni ketetapan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya, di dalam firman yang sudah dituliskan ini. Haleluya. 10 hukum perintah Allah yang ada di tangan Musa, dan Musa saat itu pemberiannya di atas bukit. Kenapa kok tidak di lembah? Karena di atas bukit dia bisa melihat ke bawah dan seruan suaranya akan terdengar sampai di bawah. Tuhan kita ada di bawah atau di atas? Tuhan kita ada di sorga sana yang mulia. Dia melihat anak-anaknya ke bawah. Kita melihat Tuhan tidak bisa, tetapi Tuhan bisa melihat kita. Dan suaranya bisa diperdengarkan untuk kita. Sekalipun dari sana kita seperti debu. Tidak ada artinya sama sekali. Saya segemuk ini dilihat dari surga kayak debu yang bisa ditiup.
itu kita. Tuhan sungguh baik buat kita. Amin. Dari kitab Kejadian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu menunjukkan kepeduliannya. Dari kitab Kejadian, Allah itu menunjukkan suatu kepeduliannya terhadap keluarga. Keluarga siapa ya? Keluarga saudara dan keluarga saya. Loh Bu, ini hanya keluarga saya aja, papa mama saya enggak. No. Papa mamamu juga, keluargamu juga, keluarga besarmu. Mungkin kamu punya bule, pak le, maksudnya om, tante gitu ya. Semua itu ada di dalam perhatian Tuhan. Itu sudah tertulis di dalam kitab Kejadian ini. Satu keluarga Nuh diselamatkan. Untuk apa? Beranak cucu. Nah dari sana itu ada pak le, bule, bude, akhirnya turun temurun, beranak cucu yang banyak dan mereka mulai menyebut nama-nama mereka masing-masing. Jadi keluarga besar itu ada di dalam kepedulian Tuhan. Amin. Enak enggak jadi anak Tuhan? Enak. Kalau hari ini di awal bulan Juli kita mendapatkan firman ini, pemberitahuan yang sangat luar biasa loh. Bukan yang biasa, tetapi yang luar biasa. Tinggal saudara saja kembali kepada pribadi saudara. Saudara mengimani amin atau mengimani tidak. Itu aja. Kalau saudara amin, itu pasti akan terjadi. Di mana ada amin, di situ ada iman. Ketika imanmu menerima amin, ucapanmu menyampaikannya, klop menjadi satu. Bagaikan apa? Bagaikan satu wadah ketemu dengan tutupnya. Ada ketika dimasukkan kerupuk dan yang lain sebagainya, dia tidak akan melempem, tetapi dia akan tetap semangat. Amin. Haleluya. Faham dengan apa yang saya ilustrasikan ini? Ngerti ya? Nah itu berarti bagi Allah penting adanya sebuah keluarga Kristen yang sejati. Tuhan cuma meminta keluarga Kristen ini sejati. Maka dari itu jangan ada pertengkaran karena hal yang kecil. Jangan kearoganan. Jangan karena aku begini kamu istri harus ikut seperti ini. Suaminya begini, istrinya harus mengalami begini. Dan kearoganan ini diberikan kepada istrinya dengan kemauannya sendiri sesuka hatinya, itu yang Tuhan enggak suka. Tuhan mau ada keluarga yang sejati, ya. Tuhan mau keluarga itu bahagia, keluarga Kristen ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, maka disebut Kristen. Kekristenan, Kristus tinggal di dalam saudara. Nah, kita lihat ke dalam Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18 ya. Tuhan telah memberikan satu tempat gitu ya. Maleakhi 3 ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Dengar baik-baik. Tuhan mendengarkan apa yang saudara perkatakan. Amin. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Tuhan, di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati nama Tuhan. Ketika firman Tuhan ini saya sampaikan, mungkin juga ada yang mencela, cepat bertobat, yang mencela. Amin. Yang mencela supaya bertobat. Kenapa saya berani mengatakan begini? Banyak kok celahan-celahan itu yang masuk kepada saya ketika saya menyampaikan firman. Tapi buat saya enggak masalah. Silakan kalau mau dengar dan bertobat. Kalau enggak mau abaikan saja gitu. Yang rugi bukan saya tetapi saudara sendiri yang rugi. Karena Tuhan memperingatkan kepada kita, Tuhan mau mengatur di dalam keluarga kita, Tuhan telah menyediakan suatu berkat di dalam keluarga kita. Tuhan tidak mau melihat keluarga anak-anaknya yang di dalam Yesus Kristus, yang sudah hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam takut akan Tuhan itu tidak diberkati. Itu aja kuncinya. Tuhan mau memberkati anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Dan janji-janjinya akan digenapi untuk saudara. Di ayat yang ke-17, pahami ya ayat-ayat ini ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Maukah saudara menjadi milik kesayangan Tuhan? Milik kesayangan Tuhan sendiri loh. Bukan milik kesayangan Tuhan-Tuhan yang lain loh. Bukan.
milik kesayangan Tuhan sendiri, firman Tuhan semesta alam. Dan yang mengatakan, yang saya sampaikan ini adalah firman yang berbicara di dalam Alkitab ini. Alkitab saudara ada malekinya? Oh, ada yang jawab ada. Nah, itu disampaikan kepada saudara. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Yang dikatakan apa? Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi keluarga, kalau kita punya anak dan anak itu mengasihi orang tuanya, mungkin mengambilkan makan, apalagi kalau orang tuanya sudah nggak bisa apa-apa, ada di tempat tidur aja karena mengalami penderitaan, mungkin sudah tua atau memang kena stroke dan yang lain sebagainya. Orang stroke itu nggak bisa kencing sendiri ke kamar mandi, dia pasti pakai suatu tempat yang khusus dan nanti itu harus dibuangkan orang yang sehat ini. Kalau saudara menjadi anak dan saudara melayani orang tuamu seperti itu, betapa bahagianya orang tuamu mengambilkan makan. Kita nggak usah berbicara uang, pasti banyak anak-anak yang mengerti kepada orang tuanya, yang setiap bulan menjamin memberikan uang kepada orang tuanya untuk uang belanja. Mungkin yang nggak bisa seperti itu, memberikan sedikit apa yang dia punya. Hati anak yang mengasihi orang tuanya itu sangat dikenan oleh Tuhan. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena ini, Tuhan akan mengasihani engkau sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani orang tuanya. Amin. Orang tua yang dilayani oleh anaknya, dia akan berdoa memberkati anaknya. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Bapamu yang di sorga melihat apa yang telah kau perbuat. Melihat hatimu, melihat pikiranmu yang sungguh luar biasa. Kekristenan yang diajarkan oleh firman kepada kita tidak terbuang dengan sia-sia. Tetapi kita menikmatinya. Haleluya. Paham ya dengan firman ini jelas sekali ya Bapak Ibu. Lanjut. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Gak usah banyak ngomong, dilihat aja kesehariannya bagaimana gitu ya. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya, kepada Allah. Maka dari itu saya tekankan, dari awal saya sudah katakan, hai bapak-bapak di dalam Yesus, engkau seorang Kristiani yang disebut percaya Tuhan Yesus, jangan engkau seperti orang fasik. Hai istri-istri, hai para wanita-wanita Tuhan, jangan engkau seperti orang fasik. Karena di dalam firman ini telah ditulisnya, maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah yang hidup. Dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak mengerti firman dan orang yang tidak beribadah. Yang mau saudara ikuti yang mana? Yang berkenan di hadapan Tuhan atau yang dilecehkan? Pekerjaan iblis merajalela di sana. Membuat huru hara dan yang lain sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, camkanlah selalu akan kebenaran firman ini. Kenapa? Ada tujuan Tuhan. Wadah mini pencurahan kasih Allah itu diberikan kepada anak-anak Tuhan seperti yang sudah saya sampaikan melalui firman Tuhan dari Maleakhi 4 ayat 2 dan 4 dan Maleakhi 3 ayat 16 dan 18. Dari wadah mini pencurahan kasih Allah ini kecil tetapi sangat berarti. Mini itu kecil sekali tetapi sangat berarti. Ayah, ibu, satu anak. Itu adalah wadah mini
Tapi di sana Tuhan memberikan curahan kasih Bapa. Maka dari itu jangan engkau depresi sehingga menimbulkan suatu pertengkaran dan perpecahan karena masalah yang sepele. Bukan sepele itu, Bu, maaf Bu, bukan sepele Bu. Bagaimana dikatakan sepele? Sudah tahu keadaan seperti ini, sudah tahu orang tuanya begini, tapi masih aja ditanggapi. Hei, saya katakan, kalau tidak ada orang tua, tidak akan ada suamimu. Kalau tidak ada orang tua yang melahirkan, tidak akan ada istrimu. Haleluya. Amin. Faham di sini? Keluargamu mau diberkati, bertobat ya, bertobat. Keluar dari hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Keluarga yang hidup dalam kasih akan mempermudah setiap anggotanya memahami akan kasih Allah. Kalau hidupmu damai, waduh kasih Allah itu meluber. Bukan hanya hafal Alkitab tapi gajah dibelangkoni. Seringkali Pak Susilo mengatakan gajah dibelangkoni. Iso ngomong tapi orang iso ngelakoni. Percuma, tidak ada artinya sama sekali. Ketika kita tidak hafal isi Alkitab, tetapi kita melakukan firman, itu yang oke di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Keluarga yang hidup dalam kasih akan membuat setiap anggotanya merasakan kemuliaan dari satu persekutuan dengan Kristus sebagai pengantin sorga. Betapa bahagianya. Saudara, kalau yang mau jadi pengantin gimana persiapannya? Waduh. Dilus-elus rambutnya, kepalanya gitu ya. Ada sedikit aja di sini nempel hitam. Aduh, yang kenapa ini yang diambilnya gitu ya. Itu kalau yang mau mempersiapkan diri sebagai pengantin surga. Tapi kalau sudah pengantin yang pudar, jangan dong. Saudara dan saya adalah mempelai-mempelai wanita Tuhan. Persiapkan dirimu sebagai mempelai wanita Tuhan untuk kemuliaan di surga sana. Amin. Haleluya. Hal yang berikutnya, salah satu benteng iman orang Kristen. Salah satu benteng iman orang Kristen, keluarga adalah benteng terhadap dosa. Apa itu? Dosa percabulan, dosa ketamakan akan uang, pesta pora dan hura-hura. Hapus itu semuanya. Jangan ada percuma, enggak bisa istriku jahit kancing, enggak bisa kok. Istriku kalau aku datang enggak pernah dibuatin kopi kok. Dan yang lain sebagainya, perbandingan. Aduh, Tuhan mau memberkati keluarga kecil saudara loh. Bu, cuman keluarga kecil yang diberkati, enggak. Keluarga besar juga diberkati, jangan khawatir. Apalagi kakek neneknya adalah orang yang takut akan Tuhan. Wow, keluarga besarmu diberkati dengan luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, oh haleluya. Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu penuh kasih. Tuhan kita itu penuh toleransi yang luar biasa. Tidak ada hambatan apapun. Buat anak-anak Tuhan yang sangat mengasihi dan dicintai oleh Tuhan. Kasih Bapa meluber di dalam kehidupan kita. Amin. Keluarga itu adalah satu benteng. Engkau yang akan bercabul jadi tidak karena pulang, waduh istriku ada. Istrinya juga begitu. Istrinya cantik, digoda laki-laki dimanapun. Di lampu merah aja begitu mobil berhenti. Tin. Saling lihat, dikejar. Sampai di rumah dikejar. Apakah ditanggapi? Jangan menanggapi. Laki-laki hidung belang. Amin. Jangan kalau yang sana tin langsung kedip mata. Gini, wah itu yang berbahaya. Itu sudah masuk di dalam roh percabulan. Bertobat ya, kalau ada perempuan-perempuan seperti ini bertobat. Tambah nantinya ketemu di mana, oh aku mau nge-gym, aku suka nge-gym. Wah ini yang bahaya, janjian, ngafe lah nge-gym ya, itu akan menimbulkan suatu percabulan itu yang sangat Tuhan tidak suka sama sekali. Keluarga adalah benteng terhadap dosa. Kalau engkau akan berbuat dosa, engkau menyadari akan hal ini. Keluarga yang bahagia dalam Tuhan tidak akan terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Amin. Percayalah, keluarga yang bahagia, yang dikenan oleh Tuhan, yang takut akan Tuhan, tidak akan terjebak
dengan hal-hal yang tidak baik. Sekalipun engkau bertugas di luar kota, engkau bertugas di luar pulau, engkau bertugas di luar negeri sekalipun, istrimu ada di rumah, percayalah suamimu tidak akan terjebak. Asalkan suami memiliki roh yang takut akan Tuhan, istri juga memiliki roh yang takut akan Tuhan. Semuanya saling mempercayai dan jangan mengotori kepercayaan dari suami dan istri ini. Ketika engkau dipercaya harus dipertahankan. Dan engkau di sana harus banyak berdoa karena iblis yang licik akan menggoda engkau masuk di dalam pikiranmu. Amin. Ini khusus buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih muda, yang sedang ditinggal oleh suaminya. Mungkin layar atau mungkin bekerja yang lainnya di luar kota, luar negeri, luar pulau ya. Kita harus berhati-hati, berdoa dan berjaga-jaga karena lawanmu bukan darah dan daging, tetapi roh-roh di udara yang akan menghancurkan dalam keluargamu. Tetaplah engkau memiliki keluarga yang bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini minggu keberapa? Minggu pertama. Perjamuan kudus bukanlah suatu rutinitas, tetapi biarlah kita, saudara dan saya boleh mengenang akan pengorbanan Yesus yang luar biasa akan cinta kasihnya buat keluarga kita masing-masing. Amin, haleluya. Persiapkan dirimu untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dan kita berdoa dulu untuk firman Tuhan dan saudara juga akan mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita satukan di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Apa yang telah Engkau sampaikan melalui bibir dan lidah hamba-Mu bukan menjadi sesuatu hal dan menjadi satu batu sandungan yang tidak nyaman. Tetapi biarlah Kau buka hati dan pikiran serta perasaan mereka yang sudah berbuat yang tidak menyenangkan hati-Mu Bapa dalam keluarga kecil mereka ataupun keluarga besar mereka. Tetapi mereka menyadari akan hal ini karena Engkau sedang memerintahkan berkat mujizat yang besar ke keluarga mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapak buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah keluarga-keluarga ini akan tetap melayani bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami juga akan mengikuti dalam perjamuan kudus. Biarlah Engkau menyucikan dan menguduskan setiap hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi Bapak. Kami tahu Kau ada di rumah mereka masing-masing. Dan biarlah dari kami mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kami, yang mengecewakan hati kami, yang membuat hal-hal yang tidak baik buat kami. Kami melepaskan pengampunan karena Engkau sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba juga menyerahkan semua dalam pelayanan perjamuan kudus ini ke dalam tangan kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah mempersiapkan diri dan bersyukur atas firman Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.
setia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua sudah mempersiapkan diri. Haleluya, haleluya. Semua sudah siap. Oke, kita angkat hosti di tangan kanan kita. Hal ini kita lakukan setiap minggu pertama, bukanlah suatu rutinitas, tetapi kita boleh mengenang kembali akan pengorbanan kasih Bapa buat kita pribadi lepas pribadi. Mari, selagi pintu anugerah masih terbuka buat kita semuanya, ketika kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, jangan marah, jangan lari daripada Tuhan Yesus, tetapi datanglah dan mendekatlah kepadanya. Dan kita perbaharui dan perbaiki setiap perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sedang melawat saudara pribadi lepas pribadi, dan Tuhan sedang mengarahkan kuasa dan mujizatnya datang kepadamu, akan membuat satu berkat yang luar biasa dalam keluarga saudara masing-masing. Saat ini yang ada di tangan kanan kita, baik di tangan kanan saudara maupun di tangan kanan saya, adalah hosti. Tapi kita percaya bahwa hosti ini adalah benar-benar melambangkan tubuh Kristus. Mari kita angkat tinggi hosti, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita semuanya, bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai pada kekekalannya, selagi kita masih hidup di muka bumi, hosti ini mengingatkan kepada pribadi lepas pribadi saudara dan saya, untuk terus mengenang akan pengorbanan kasih Bapa untuk kita. Jadi tidak ada pintu anugerah yang tertutup bagimu selagi kita masih diberikan nafas kehidupan. Pintu anugerah masih terbuka bagimu dan bagiku. Kesempatan yang indah ini, mari kita raih bersama-sama dengan iman percaya. Saya mau bertanya kepada saudara, percayakah engkau bahwa hosti yang ada di tangan kanan saudara yang baru kita pecahkan bersama-sama ini benar-benar melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita, bagi saudara dan saya? Amin. Mari yang percaya kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu. Terima kasih buat penderitaanmu di kayu salib buat kami. Mari saudara angkat cawan tinggi di tangan kananmu. Seperti firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup oleh karena darah. Dan anggur yang ada di tangan kanan kita ini melambangkan darah Kristus yang sebentar akan menyatu di dalam darah saudara dan saya dan kita semua yang mengikuti perjamuan kudus pagi ini. Saudara dikasihi oleh Tuhan, percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tangan kananmu ini benar-benar melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus setiap dosamu dan dosaku? Amin. Mari yang percaya kita minum bersama-sama dalam nama Yesus.
melalui darah-Mu ya Bapa. Kau telah menebus setiap dosa kesalahan kami. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Oh haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Luar biasa Engkau Bapa bagi kami. Akan kasih dan cinta-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Hiralama sakaralama yaralama se. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Hiralama yaralama se. Hiralama yaralama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Saya minta dengan hormat Bapak Susilo bisa memimpin kami di dalam doa ucapan syukur atas perjamuan kudus yang baru kita nikmati. Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Engkau telah memberkati khususnya keluarga besar jemaat JKI Yehovah Rafa yang berada di Kota Malang. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Dan kami yakin Engkau memberkati di dalam segala hal. Amin. Terlebih di dalam kesehatan Amin. mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Dan kami sudah menerima Tuhan anggur sebagai darah-Mu Terima kasih Tuhan. dan roti sebagai tubuh. Kami yakin dan percaya. Kami yakin dan percaya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang lemah Tuhan kuatkan. Amin. Dan yang mengalami kebimbangan Tuhan akan hibur hari ini. Terima kasih Bapak, ini doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam satu nama yang begitu indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan bersama. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudah dilegakan semuanya. Amin. Percayalah, saudara akan berlalu dari setiap virus-virus yang ada di Indonesia yang sedang melanda Kota Malang saat ini. Engkau sehat, engkau menjadi kuat. Amin. Karena ada Yesus, tubuh dan darahnya telah mengalir di dalam tubuh dan darah saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saatnya kita terima doa berkat. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat semuanya dalam ibadah raya kami pagi ini Tuhan. Sehingga siang hari ini Bapa, kami berterima kasih. Engkau sendiri Tuhan yang sudah memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Engkau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat di hadapan-Mu. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang turun tangan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Berkat kasih-Mu yang meluber, berkat damai dan sejahtera yang dari sorga terus mengalir di dalam keluarga mereka. Berkat kesehatan turun atas mereka, menghalau dari segala virus apapun, sakit penyakit apapun, roh-roh jahat apapun, dihalau dari kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing di dalam nama Yesus. Dan Engkau menurunkan Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalamnya ada damai sejahtera, ada sukacita,
ada ketenangan, dan ada kelimpahan, ada keberhasilan dalam setiap usaha pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan ada keraguan lagi dalam hatimu, dalam pikiranmu. Tetaplah memiliki iman yang teguh dan percaya kepada satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau sekaliannya. Yang percaya sudah diberkati bersama saya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.